Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Mubarak, semoga senantiasa diberikan kesehatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian kita merujuk pada kitab Fiqhul Muyassar, yang mana kita sudah sampai pada bab tentang sholatul jamaah dan yang berkaitan tentang imam. Dan kita sudah sampai pada permasalahan yang ketiga, ya. Al-mas'alatus tsalitsah man tukrahu imamatuhu, ya. Orang yang dibenci atau orang yang makruh untuk menjadi imam. Ya, kalau sebelumnya kita sudah bahas terkait orang yang haram, ya, untuk menjadikan imam, ya, karena bisa berkonsekuensi itu sholat jamaahnya tidak sah. Nah, sekarang adalah kita membahas terkait tentang orang yang makruh untuk menjadi imam, ya. Kalau dari sekadar sahnya insya Allah sah, ya, tapi hal tersebut dibenci, ya, dibenci untuk menjadi imam. Yang pertama adalah al-lahan, ya. Al-lahan yaitu orang yang banyak kesalahannya, wa huwa katsirul lahan wal khata' fil qiraah, yaitu orang yang banyak kesalahannya ketika membaca Al-Qur'an, ya. Wa hadza fi ghairil Fatihah, ya. Tapi tentunya itu di luar dari bacaan Al-Fatihah. Ammal lahnu fil Fatihah bima yuhilul ma'na fala tasihhu ma'hu shalah. Adapun orang yang itu kesalahannya pada bacaan suratul Fatihah, apalagi salahnya itu sampai merubah makna, ya, maka tidak sah salat di belakang imam yang seperti itu. Kama maudha, sebagaimana yang telah dijelaskan di perkara siapa yang haram untuk menjadi imam. Ya, wa dzalika liqauli Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ummul qaum aqrahum, sebagaimana ucapan Nabi atau hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang itu memerintahkan atau menganjurkan yang mengimami kaum itu adalah yang paling bagus atau yang paling benar bacaan Al-Qur'annya. Jamaah a'azzanallahu wa iyyakum. Jadi poin yang pertama, yang mana orang tersebut makruh, ya, untuk menjadi imam adalah yang banyak kesalahannya, ya. Artinya jadi standar minimal untuk menjadi imam itu adalah bisa baca Al-Qur'an, ya. Itu standar minimal, bisa baca Al-Qur'an, ya. Kalau sudah di bawah standar, maka sudah tidak boleh lagi untuk menjadi imam, ya. Dan ada orang yang mana orang itu dia hanya fokus pada bacaan suratul Fatihahnya, ya. Fokus pada bacaan suratul Fatihah. Jadi alhamdulillah selalu ikut pada kajian bengkel Al-Fatihah, ya, di Masjid Al-Mubarak, ya. Tapi selain daripada suratul Fatihah itu banyak kesalahan-kesalahan bacaan surah-surah pendeknya, ya. Banyak kesalahan surah-surah pendeknya. Nah, yaitu termasuk orang yang tidak pantas, maksudnya bukan, ya, tidak pantaslah untuk menjadi imam, ya. Sudah selayaknya untuk tidak menjadi imam, ya. Apalagi kalau misalkan kesalahannya itu ada pada level suratul Fatihah, itu lebih haram baginya untuk menjadi imam, ya. Karena suratul Fatihah itu masuk dalam rukun sholat, ya. Dan orang yang tidak benar bacaan Al-Fatihahnya, ya, kesalahannya itu sampai kesalahan yang berat. Jadi dalam bacaan Al-Quran itu ada dua, ya. Ada dua lahan, ada lahan jali dan ada lahan khafi, ya. Lahan jali itu adalah kesalahan yang berat, ya.
lahan khafi itu kesalahan yang ringan. Yang mana patokan disebut sebagai lahan jali atau kesalahan yang berat itu bila mana bacaannya itu sampai merubah makna, ya, entah hurufnya tidak sesuai ataupun harusnya dibaca pendek tapi dia baca panjang, atau dibaca panjang tapi dia dibaca pendek. Nah, itu sampai merubah makna, dan itu termasuk kesalahan yang fatal, ya, kesalahan yang fatal. Apabila itu terjadi pada suratul Fatihah, maka sholatnya tidak sah. Nah, tapi apabila itu terjadi pada di luar selain daripada Al-Fatihah, maka tidak mengapa, ya, karena kan ya hukum asalnya kalau kita sholat itu meskipun kita tidak membaca surah selain surah Fatihah, itu sholatnya tetap sah, ya, sholatnya tetap sah. Tapi ya tentunya hal itu tercela, ya, maka penting, ya, penting kita mengukur diri kita ini, apalagi misalkan apakah bacaan Fatihah ini sudah sampai pada tahap lahan jali, ya, salahnya itu salah yang berat, harusnya dibaca alhamdulillahirabbil alamin tapi dibaca alhamdulillahirabbil alamin, ya. Atau misalkan itu berubah dari sisi hurufnya. Ada juga orang yang harusnya dibaca panjang, dibaca pendek tapi dia baca panjang, ya. Misalkan alhamdulillahirabbil alamin tapi dia baca alhamdulillahirabbil alamin, ya. Itu beda maknanya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Tapi kalau dia panjangkan karena misalnya mau mengikuti irama, ya, memperbagus iramanya, dia panjangkan alhamdulillah, nah, itu berubah maknanya. Kalau dia panjangkan alhamdulillah, maka maknanya apa? Apakah segala puji hanya bagi Allah? Nah, berubah itu maknanya, jauh, ya. Nah, itu kesalahan yang jali, kesalahan yang fatal, yang berat. Adapun kesalahan khafi, ya, lahan khafi, kesalahan ringan, ya, paling dari sisi harusnya dengung tapi dia tidak dengungkan, ya, harusnya itu panjangnya 6 harokat tapi dia bacanya cuma panjangnya 2 harokat, intinya tidak merubah makna. Nah, itu namanya lahan khafi, ya. Misalkan harusnya dibaca innalladzina kafaru tapi dia tidak dengungkan, langsung innalladzina kafaru, tapi tidak merubah dari sisi makna. Atau harusnya panjang banget, ya, 6 harokat tapi dia cuma baca 2 harokat, inna a'toinaha, harusnya kan inna a'toina, itu masuk lahan khafi, ya, lahan khafi, ya. Jadi kalau imam yang itu banyak kesalahannya dari sisi lahan khafi, maka itu sudah kurang pantas untuk menjadi imam, atau dibenci untuk menjadi imam, ya. Kemudian yang kedua, man amma qauman wa hum lahu karihun, ya. Orang yang mengimami suatu kaum atau suatu jamaah tapi jamaah itu atau kaum itu membenci imam tersebut, ya, tidak menyukai imam tersebut, ya. Au yakrahu aktsaruhum, atau mayoritas dari jamaah itu tidak menyukai imam tersebut, ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, salasatun la tartafi'u salatuhum fawqa ru'usihim shibra, ya. Ada 3 orang yang mana salatnya itu tidak melewati kepalanya maupun sejengkal. Di antaranya rajulun amma qauman wa hum lahu karihun, ya, seorang laki-laki yang mana dia mengimami suatu kaum tapi jamaahnya itu atau kaumnya itu tidak menyukai imam tersebut, ya. Ya, jadi ada imam, ya. Jadi ada imam dan dia imam di sebuah masjid tapi hampir seluruh jamaah atau seluruh jamaah itu tidak senang dengan imam tersebut, ya. Tapi ketidaksenangannya itu bukan dari sisi pribadi, ya, bukan dari sisi duniawi, tapi patokannya adalah dari sisi agama, ya. Jangan misalkan imamnya karena dia beda pilihan dengan imamnya, ya. Nah, dia tidak suka imamnya itu. Wah, imamnya itu pilihannya 01, kita semua di sini 02. Nah, jadi dia tidak senang dengan imamnya, ya. Bukan itu yang dimaksud, ya, bukan. Tapi kesenangannya itu dari sisi agama. Misalkan ada imam yang dia punya karakter yang kuranglah dari masalah agama, misalkan senang merokok, ya, atau imamnya itu suka minum-minuman khamar, ya, tapi memang dia yang diangkat jadi imam di masjid tersebut, ya, karena punya kuasa lah atau apalah,
tapi dia diangkat menjadi imam di masjid tersebut ya, padahal imamnya itu misalkan hobinya minum minuman keras ya. Ustaz, kira-kira sah tidak sholatnya? Itu sah ya. Orang yang pelaku maksiat, yang mana kemaksiatnya itu tidak sampai tahap membuat dirinya kafir ya, atau pelaku ahli bid'ah yang mana bid'ahnya itu tidak menyeru kepada bid'ah mukaffirah, nah itu sholatnya tetap sah ya. Nah, kaidah mengatakan man shahhat sholatuhu fi nafsi shahhat sholatuhu fi ghairi. Orang yang ketika sholat untuk dirinya itu sholatnya sah, maka ketika dia sholat untuk orang lain atau mengimami orang lain juga sholatnya tetap sah ya. Jadi kalau ada orang yang dia sholatnya jalan, malingnya juga jalan ya, atau misalkan dia sholatnya jalan tapi hobi minuman kerasnya juga tetap jalan, apakah sholatnya sah? Sah, selama terpenuhi syarat dan rukun sholatnya, itu sholatnya tetap sah, dan itu boleh jadi imam ya. Tapi bila mana ya, seperti kita katakan tadi, tapi jamaah itu tidak senang dengan karakter imamnya ya, karena imamnya itu tadi pelaku maksiat ya, tapi cuman karena dia memang yang ditunjuk jadi imam di masjid tersebut, maka seperti itu imamnya itu termasuk makruh untuk jadi imam, dibenci untuk jadi imam. Sekali lagi ya, patokan benci tidaknya itu dari sisi agama ya, bukan dari sisi pribadi atau dari sisi apalah begitu ya, perkara-perkara dunia, tapi dari sisi agama ya. Jadi ada hadis Nabi ya. Jadi imam yang itu tetap memaksakan untuk jadi imam, padahal dirinya tahu bahwasanya dia dibenci oleh makmumnya, oleh jamaahnya, itu sholat imamnya itu tidak diterima pahalanya ya. Tapi tetap sah sholatnya. Jadi beda ya, jangan disamakan antara perkara sah dan perkara berpahala, tidak. Perkara sah itu perkara yang lain ya, adapun berpahala itu juga perkara yang lain. Perkara sah itu dari sisi fikih ya, adapun perkara pahala itu dari sisi apakah diterima pahalanya atau tidak, itu dari sisi akidah ya, atau tazkiyatun nufus ya. Kalau ada orang misalkan ya, ada orang yang dia sholat ya, dia sholat tapi ketika dia sholat itu niatnya lain untuk sholat ya, tapi terpenuhi syarat dan rukun sholatnya, tapi dia niatnya bukan karena Allah ya, karena ingin dipuji dan lain sebagainya, apakah sholatnya sah? Sholatnya sah ya. Adapun berpahala maka tidak berpahala, maka faqad habita amalu, maka pahalanya itu terhapus ya. Atau biasa kita dengar juga orang hadis yang mengatakan man ata kahinan ya, barang siapa yang mendatangi dukun ya, lam tuqbal sholatuhu arba'ina yauman, maka tidak diterima sholatnya selama 40 hari ya. Apa dimaksud tidak diterima sholatnya? Artinya tidak berpahala sholatnya. Tapi apakah sholatnya sah? Sholatnya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada sholatnya ya. Jadi kalau dia katakan, Ustaz tidak diterima sholatnya, berarti tidak sah sholatnya. Kalau begitu saya tidak usah sholat selama 40 hari. Nah, misalkan dia pernah mendatangi dukun. Nah, bukan itu maksudnya. Artinya dia tetap sholat untuk menggugurkan kewajiban. Ya. Jadi ya, selama dia memenuhi rukun dan syarat daripada sholatnya, maka sholatnya tetap sah, tapi dia tidak mendapatkan pahala daripada sholatnya. Ya. Atau biasa kita dengar hadis, ya, seseorang yang minum minuman khamar, ya, itu tidak diterima sholatnya ya, itu hadis sahih riwayat An-Nasai, tidak diterima sholatnya juga 40 hari ya. Jadi seorang yang punya kebiasaan minum minuman khamar, minuman keras, mabuk-mabukan, itu tidak diterima sholatnya selama 40 hari ya, sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengulangi lagi hobinya, mengulangi lagi perbuatannya tersebut ya. Atau biasa kita dengar juga hadis yang mengatakan ketika kita sholat Jumat itu kita dilarang untuk melakukan kegiatan-kegiatan lain pada saat orang khutbah ya, atau ngobrol atau berbicara, itu tidak diterima tidak diterima sholat Jumatnya. Artinya tidak diterima, dia tidak mendapatkan pahala dari sholat Jumatnya, tapi pahalanya sah. Jadi sah itu hukum yang lain ya, pahala itu hukum yang lain ya dari sholat ya, itu ya, itu yang dimaksud dengan hadis 3 orang yang tidak diterima, yang sholatnya itu tidak melewati kepalanya ya. Salah satunya adalah seorang laki-laki yang mana dia imam, tapi jamaahnya, hampir seluruh jamaahnya itu tidak senang atau membenci imam tersebut, dan dia tetap memaksakan untuk menjadi imam ya. Mungkin karena kalau saya lepas jadi imam di situ ya sudah tidak mendapatkan gaji lagi ya, padahal kan jamaah sudah membencinya, sudah tidak senang dengan imam tersebut. Nah, itu contoh orang yang makruh untuk dia menjadi imam, dibenci untuk menjadi imam oleh agama kita. Kemudian yang kedua adalah
man yukhfi ba'dul huruf ya. Orang yang tidak jelas dalam mengucapkan sebagian huruf ya, wala yafsah, tidak fasih ya, wa kadzalika man yukarriru ba'dul huruf. Demikian juga ada orang yang ketika membaca Al-Qur'an itu selalu mengulang-ulang suatu huruf ya. Kal fa'il ladzi yukarrirul fa ya, seperti orang yang senang mengulang-ulang huruf fa, wa tintam ya, senang mengulang huruf ta, wa kadzalika min ajli ziyadatil harfi fil qiraah. Ya, dan demikian juga halnya ya, huruf-huruf yang lain itu ada tambahan ketika membaca. Ini orang yang punya penyakit kalau bicara itu gagap ya. Ada itu orang yang kalau gagap dia selalu mengulang-ulang suatu kata ya, atau suatu huruf. Nah, itu apalagi kalau dalam membaca Al-Quran, imam otomatis ketika dia gagap ada tambahan huruf dalam bacaan Al-Qurannya meskipun tidak disengaja ya, karena itu merupakan sebuah penyakit ya. Orang-orang gagap itu kan selalu mengulang-ulang sebuah kata ya. Jadi orang seperti itu hendaknya tidak dijadikan imam ya, dibenci atau makruh untuk menjadi imam. Kemudian al-mas'alatur rabi'ah ya, permasalahan yang keempat ya. Maudi'ul imam minal ma'mumin ya, posisi imam dari makmum ya. Posisi imam dari makmum. As-sunnatu taqaddumul imami 'alal ma'mumin ya. Yang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam itu maju ya, daripada di depan makmum. Fayakifuna khalfal imam idza kanu itsnaini fa aktsar. Dan imam itu berdiri dan jamaah makmum itu berdiri di belakang imam bila mana jumlah jamaahnya itu 2 atau lebih ya. Jadi posisi imam ketika sholat ya, satu imam 2 makmum ya, otomatis ya, yang namanya imam itu cuma 1 ya. Satu imam 2 makmum, maka posisi atau makmumnya lebih daripada 2, maka posisinya adalah imam di depan sendiri dan makmum di belakang ya, sejajar. Ya annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza qama ila sholati taqaddama wa qama ashabuhu khalfah ya. Karena hal tersebut ya dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau salat ya. Salat mengimami sahabat, seluruh sahabat itu di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa li Muslimi wa Abi Daud ya. Sebagaimana hadis dari riwayat Muslim dan Abu Daud, anna Jabiran wa Jabbar waqafa ya, ahaduhuma an yaminihi wal akhar an yasarihi ya. Jadi ketika ada 2 orang sahabat yang saudara ya, Jabir dan Jabbar ya, itu pernah sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, karena masih anak-anak. Pada saat itu dia masih anak-anak, ikut sholat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang satunya berada di sebelah kanan Nabi sejajar, dan yang satunya lagi berada di sebelah kiri Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Fa akhadha bi aydihima hatta aqamahuma khalfa. Maka Nabi pun memberikan isyarat ya, memegang kedua tangannya kemudian mendorongnya ke belakang ya, mendorongnya ke belakang. Karena yang satunya di sebelah kanan Nabi dan yang satunya itu di sebelah kiri Nabi, maka Nabi pun memegang kedua tangannya dan mengarahkannya untuk berada di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga wali qauli Anas radhiyallahu anhu ya, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, lamma shalla bihimun nabiy sallallahu alaihi wasallam fil bait. Ketika Anas bersama keluarganya itu salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah Anas ya, di rumah Ummu Sulaim ya. Tsumma ya ummu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa naqumu khalfahu wa yusalli bina. Kemudian Nabi itu mengimami mereka dan mereka sekeluarga itu berada di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salat di belakang Rasulullah. Jadi Nabi itu pernah, Ummu Sulaim ya, Anas bin Malik orang yang meriwayatkan hadis ini, yang mencontohkan bagaimana posisi imam ketika sholat ya, posisi makmum ketika sholat bersama imam. Jadi Anas bin Malik itu ibunya bernama Ummu Sulaim ya, ibunya bernama Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim itu masih ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Ummu Sulaim ada hubungan darah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Sulaim itu bibinya Nabi ya, bibinya Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Cuman para ulama berbeda pendapat apakah bibi nasab atau bibi sesusuan ya. Yang jelasnya masih ada hubungan keluarga dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, Anas bin Malik itu adalah anak daripada Ummu Sulaim ya. Jadi suatu ketika Ummu Sulaim
mendatangi Nabi SAW ya. Dia katakan, ya Rasulullah ya, sekali-kali datang ke rumah ya, sekali-kali ziarah ke rumah ya. Maka suatu ketika Nabi SAW itu datang ziarah ke rumah Ummu Sulaim ya. Ummu Sulaim itu suami daripada Tolha ya. Tolha itu bapak tirinya daripada Anas bin Malik ya. Jadi Rasulullah datang ke rumah Ummu Sulaim. Kemudian sebelum pulang kata Nabi, "Yo salat yuk." Ya, kita salat ya. Salat apa itu? Ya salat sunnah ya, salat sunnah mutlak. Pada saat itu Nabi SAW karena mungkin ingin menyisakan keberkahan di rumah Ummu Sulaim, jadi sebelum beliau meninggalkan rumah Ummu Sulaim ya, karena jarang-jarang datang, itu pertama kalinya beliau datang. Jadi sebelum meninggalkan beliau salat sunnah mutlak ya. Dan keluarga Ummu Sulaim itu ikut berjamaah ya. Maka ketika Nabi SAW sholat bersama Ummu Sulaim, maka Anas dan saudaranya Abdullah, itu Anas punya saudara bernama Abdullah bin Malik, itu di belakang Rasulullah SAW, dan Ummu Sulaim yang perempuan berada di belakang daripada Anas bin Malik. Jadi begitu posisinya. Kalau laki-laki sama laki-laki ya itu tadi. Kalau misalkan cuma 2 orang, nanti dibahas di setelahnya ya. Wa yaqifur rajulul wahid an yaminil imami muhadiyan lahu ya. Dan sementara bila makmumnya itu 1 orang laki-laki ya, misalnya imamnya 1, makmumnya juga 1 ya, imamnya 1, wa yaqifur rajul wahid an yaminil imam muhadiyan lahu ya. Jadi kalau misalkan makmumnya cuma 1, maka dia berdiri di samping kanan imam dan itu sejajar dengan imam, dan ini yang dipilih oleh penulis ya. Maka dia berdiri di samping kanan imam dan sejajar dengan imam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena itu pernah dipraktekkan terjadi ya, ketika Ibnu Abbas wa Jabir Ibnu Abbas dan Jabir itu sholat di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sejajar dengannya di sebelah kiri, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memegang Ibnu Abbas dan juga memegang Jabir dan mengarahkan di sebelah kanannya ya. Tapi perlu diketahui, ini 2 peristiwa yang berbeda ya, tapi penulis di sini menyebutkan 2 hadis, yaitu peristiwa ketika Ibnu Abbas sholat bersama Nabi dan juga Jabir sholat bersama Nabi. Tapi ini kasusnya di 2 waktu yang berbeda. Jadi ada 3. Jadi ada 3 peristiwa Nabi itu sholat ya. Nabi sendiri imam ya, memang sendiri imam. Kemudian jamaahnya cuma 1 ya. Jadi kadang pernah Ibnu Abbas sholat di belakang Nabi sendirian. Itu karena masih kecil ya, langsung sholat mengambil saf di sebelah kiri Nabi. Pernah juga Jabir begitu juga ya, dia ikut makmum di belakang Nabi ya, ikut makmum bersolat bersama Nabi tapi langsung berada di sebelah kiri. Pernah juga Huzaifah. Jadi nanti kita jelaskan satu persatu ya. Jadi Ibnu Abbas Ibnu Abbas, karena Nabi SAW, Ibnu Abbas itu adalah sepupu satu kali Nabi SAW ya. Jadi Abbas ya, Abdullah bin Abbas ya. Ibnu Abbas itu namanya Abdullah bin Abbas, cuman terkenal dengan sebutan Ibnu Abbas ya. Jadi Abdullah bin Abbas itu masih sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, anak daripada Abbas bin Abdul Muttalib ya. Kalau Nabi kan anak Abdullah bin Abdul Muttalib, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Kalau ini Ibnu Abbas adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib ya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu menikah dengan Maimunah ya, istri terakhir Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, istri ke-11 Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Maimunah ya. Dan Maimunah ini itu punya saudara bernama Ummu Fadl, dan Ummu Fadl ibu daripada Abdullah bin Abbas. Jadi Maimunah adalah bibinya Abdullah bin Abbas, tapi Maimunah menikah dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Jadi Ibnu Abbas itu sering ke rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ke rumah Maimunah untuk bermalam ya. Ketika Ibnu Abbas melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sholat malam ya, itu langsung tiba-tiba mengambil air wudu dan langsung mengambil posisi di sebelah kiri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Tapi oleh Nabi dipegang telinganya, kemudian diarahkan ke sebelah kanan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau misalkan kasusnya makmumnya 1, maka posisi yang tepat adalah berada di sebelah kanan imam ya, berada di sebelah kanan imam. Begitu juga Hudzaifah. Ya, Hudzaifah pernah melihat Nabi SAW itu di Masjid Nabawi sholat malam sendirian. Maka Hudzaifah pun bergabung sholat bersama Nabi SAW, dan itu berada di sebelah kiri Nabi SAW. Maka Nabi pun memegang kepala atau telinganya Hudzaifah, kemudian diarahkan ke sebelah kanannya ya. Pada saat itu Hudzaifah
sholat bersama Nabi ya. Nabi setelah selesai membaca suratul Fatihah, beliau membaca suratul Baqarah ya. Beliau membaca suratul Baqarah dalam pikirnya Hudzaifah ya, menjelang ayat ke-100 ya, Hudzaifah mengatakan paling Nabi ini sampai ayat 100 ruku ya. Tapi dilanjut oleh Nabi SAW ya, menjelang ayat 200 lagi-lagi Hudzaifah berkata dalam hatinya paling Nabi ini ayat 200 ruku ya. Tapi tidak ya, sampai selesai Al-Baqarah, menjelang selesai Al-Baqarah kata Hudzaifah paling surah Al-Baqarah selesai Nabi ruku. Tapi tidak ya, dilanjut ke surah Ali Imran ya. Menjelang selesai Ali Imran lagi-lagi Hudzaifah mengatakan paling Nabi ini selesai Ali Imran ruku. Tidak, tapi dilanjut dia ke surah An-Nisa ya. Jadi satu rakaat itu beliau membaca Al-Baqarah, Ali Imran dan An-Nisa. Itu berapa juz? 5 juz ya. 5 juz, 1 lembar setengah lebih ya itu. Jadi itu ya. Nah, jadi semua ulama sepakat ya, posisi makmum dan imam, kalau makmumnya cuma satu, maka itu berada di sebelah kanan imam ya. Makmumnya itu berada di sebelah kanan imam. Cuman yang menjadi perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah makmumnya itu betul-betul sejajar dengan imam atau mundur sedikit ya. Mundur sedikit atau imamnya maju sedikit. Nah, di sini perbedaan yang panjang di kalangan para ulama ya. Ya, sebagian ulama mengatakan sejajar dan itu pendapat Imam Ahmad, Imam Malik dan Imam Abu Hanifah ya. Ada ulama yang mengatakan dan itu pendapat Imam Syafi'i adalah makmumnya itu mundur sedikit ya. Makmumnya itu mundur sedikit ya, karena ada hadis riwayat Imam Ahmad yang mengatakan Ibnu Abbas ketika sholat bersama Nabi itu mundur sedikit ya, mundur sedikit dan tidak sejajar dengan imam ya. Dan juga menurut pendalilan daripada ulama Syafi'i ya, itu kenapa harus imam makmum itu harus mundur sedikit? Karena ditakutkan nanti suatu ketika mungkin bangkit dari rakaat pertama ya, bangkit ke rakaat kedua, itu tanpa sengaja makmumnya lebih maju daripada imam dan itu terlarang dalam jamaah ya. Kalau ada jamaah itu yang lebih depan ya atau mendahului imam dari sisi posisi, maka itu terlarang dalam sholat jamaah dan dikhawatirkan itu. Makanya di antara pendalilan ulama Syafi'i ya, pendapat Imam Syafi'i itu mengharuskan makmum itu lebih mundur sedikit daripada imam karena ditakutkan bila mana ada gerakan yang tiba-tiba membuat makmum itu lebih di depan daripada imam. Nah, itu. Jadi dikhawatirkan seperti itu, maka dianjurkan makmum itu lebih mundur sedikit dan tidak sejajar dengan imam ya. Allah taala alam, di samping ya terserah kita mau pilih pendapat yang mana, apakah sejajar dengan imam ya, atau kan lebih mundur daripada imam. Yang penting hal itu jangan dijadikan patokan bahwasanya orang yang sholatnya tidak sejajar dengan imam maka bukan ahlu sunnah ya. Tidak, itu bukan perkara manhajiyah dan harus diakui bahwasanya ada perbedaan pendapat terkait masalah itu ya. Kemudian ya, wa yasihhu wuquful imami wasatal ma'mumin ya, lianna Ibnu Mas'ud shalla baina Alqamah wal Aswad. Tapi boleh juga ya sah salatnya bila mana imamnya itu berada di tengah-tengah ya. Misalkan dua jamaahnya ya, jamaahnya dua, maka boleh sebelah kiri dan boleh sebelah kanan. Karena pernah juga terjadi ya ketika Ibnu Mas'ud itu salat ya, imam dan di samping kanannya ada Alqamah dan di samping kirinya ada Aswad. Itu kedua-duanya murid daripada Ibnu Mas'ud. Kemudian beliau mengatakan hakadza ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'al. Beginilah saya pernah menyaksikan Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan hal tersebut ya. Tapi ada pengecualian. Lakin yakunu dzalika muqayyadan bihalid darurah. Tapi hal tersebut kalau keadaannya darurat ya. Misalkan ruangannya sempit ya. Karena biasa kita temukan musola misalkan di pasar atau di toko supermarket itu sempit ya. Maka kalau kita ingin menjadikan posisi imam seperti mana posisi kalau kita berjamaah di masjid, maka sedikit jamaah yang dia dapat. Nah, maka boleh ketika jamaahnya 2 atau lebih, maka boleh sejajar dengan tidak terlalu di belakangnya imam ya. Jadi boleh di samping kanan imam atau boleh di samping kiri imam, yang penting muat untuk banyak jamaah. Jadi tentunya di kondisi-kondisi darurat ya. Ketika di kondisi darurat, nah, kita tidak mengharuskan posisi imam itu di depan dan makmum di belakangnya. Jadi boleh di samping kanan imam dan boleh di samping kiri imam. Artinya menyesuaikanlah dengan keadaan di mana kita sholat ya. Tapi yang afdal tetap itu, yang afdal adalah imam di depan dan jamaah itu di belakang imam ya.
Wa takunun nisa khalfa sufufi rijal, ya. Begitu juga kalau posisi wanita di belakang posisi laki-laki, ya. Di hadis Anas ketika sebagaimana hadis Anas radhiyallahu anhu, safaftu ana wal yatim wa ra'ahu wal ajuzu min waraina. Ya, jadi Anas itu pernah bersama saudaranya Abdullah, ya. Anas punya saudara bernama Abdullah, itu sholat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan orang tuanya itu berada di belakangnya Anas bin Malik, ya, belakang Anas bin Malik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu terkait posisi imamnya. Jadi kalau misalkan imamnya makmumnya 2 atau lebih, maka ketika memulai posisi itu harus sejajar dulu antara kanan dan kiri, ya. Tapi yang lebih afdal itu sebelah kanan. Tapi kalau misalkan kanannya sudah lebih agak menjauh di situ, sedangkan kirinya di sini tidak seimbang, maka tetap diisi yang kiri, ya, disempurnakan sampai pas-pas antara kanan dan kiri, ya. Semakin dekat dengan imam itu semakin afdal, semakin ada keutamaan bila mana kita sholat safnya itu berada lebih dekat dengan imam, ya. Kemudian permasalahan yang ketiga, ya. Permasalahan yang kelima, al-mas'alatul khamisah, ya. Ma yatahammaluhul imam anil ma'mum, ya. Apa yang ditanggung imam dari bacaan makmum, ya. Maksudnya apa yang ditanggung oleh imam dari makmumnya, ya. Ini tentunya pembahasannya adalah terkait tentang bacaan, dan itu bacaan suratul Fatihah. Yatahammalul imam anil ma'mum al-qiraah fi sholatil jahriyah, Jadi imam itu menanggung dari makmum bacaan suratul Fatihahnya ketika sholat jahriyah, ya. Salat yang bacaannya itu dibaca besar, ya, dibaca nyaring, ya, salat jahriyah. Di hadis Abu Hurairah marfu'an, wa idza qara'a fa'ansitu. Apabila imam membaca fa'ansitu, maka diam dan dengarkanlah, ya. Diam dan dengarkanlah. Ansit itu dalam bahasa Arab adalah istima' wa as-sukut wa istima', diam dan dengarkanlah. Waliqauli sallallahu alaihi wasallam, man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu iqra'ah. Barang siapa yang sholat di belakang imam, ya, mempunyai imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya, ya. Amma fis sirriyah, adapun pada sholat yang suaranya itu tidak kedengaran, ya, seperti sholat duhur atau sholat asar, atau di rakaat ketiga dan rakaat keempat pada sholat isya, atau di rakaat ketiga pada sholat maghrib, fa innal imam la yatahammalu qiraatul Fatihah anil ma'mum. Maka imam itu tidak menanggung bacaan Fatihahnya makmum, ya. Jadi imam itu menanggung, ya, menurut penulis, ya. Imam itu menanggung bacaan suratul Fatihahnya makmum pada sholat jahriyah. Pada sholat jahriyah, sholat maghrib, ya, rakaat 1, 2, atau sholat isya di rakaat 1 dan kedua, dan di sholat subuh, ya. Di sholat subuh, ya. Makanya karena ada hadis yang mengatakan man kana lahu imam fa qira'atuhu lahu qira'ah. Barang siapa yang punya imam, maka bacaan imam adalah bacaan baginya. Ini pada perkara bacaan suratul Fatihah, ya. Karena bacaan yang termasuk rukun, yang itu didengar cuma bacaan Al-Fatihah, ya kan. Adapun bacaan zikir ruku, bacaan i'tidal, kan itu tidak didengar, makanya jahriyah, ya. Tapi ada juga ulama yang mengatakan tidak, ya. Mau sholat jahriyah, mau sholat sirriyah, ya, yang didengarkan atau yang tidak didengarkan, maka makmum tetap membaca suratul Fatihah, ya. Karena ada hadis Nabi yang mengatakan la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, ya. Tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Nah, itu pendapat yang lain, ya. Artinya mau sholatnya yang imamnya kedengaran suaranya, bacaan Fatihahnya atau tidak, maka makmum tetap wajib untuk membaca suratul Fatihah, ya, tetap membaca di suratul Fatihah, tapi di posisi ketika imam itu lagi berhenti sejenak, ya, antara suratul Fatihah dan membaca surah yang lain, ya. Atau ketika membaca alhamdulillahirabbil alamin, ya, kita ikut alhamdulillahirabbil alamin, ya, seperti itu, ya. Ya, tapi pendapat yang dipilih penulis adalah bila mana sholat jahriyah, yang itu bacaan Fatihahnya imam kedengaran, maka makmum itu sudah tidak diwajibkan lagi untuk membaca suratul Fatihah, ya, ditanggung bacaannya oleh imam, ya. Nah, tapi perlu kita ketahui, ya, sholat jahriyah itu, jadi kalau misalkan, ya, kondisi masjidnya besar, ya, jamaahnya bisa sampai 20 saf, ya, 20 saf, ya. Kecuali misalkan misalnya kan dia sholat 5 waktu, ya. Tiba-tiba mati lampu, ya. Mungkin sampai saf ke-5, ke-7, ke-10 itu masih bisa mendengarkan bacaan imam, misalkan sholat maghrib ini.
Tapi bagaimana yang di sabnya yang sab ke-20 ya. Maka makmum yang tidak mendengarkan bacaan imam ya, karena mungkin suaranya imam kecil ya, tidak ada speaker, maka itu dihukumi dia sholat jahriyah, sholat sirriyah, artinya wajib membaca suratul Fatihah ya. Jadi jangan patokannya itu bukan sholat maghribnya, bukan sholat isyanya ya. Selama makmumnya itu bisa mendengarkan bacaan suratul Fatihah, maka bacaannya itu ditanggung oleh imam. Tapi kalau dia tidak mendengarkan bacaan imamnya, meskipun sholat maghrib atau sholat isya atau sholat subuh, karena mati lampu misalkan, tidak speaker, atau imamnya suaranya kecil, nah ini masjid besar, ini masjid agung misalkan, maka ketika dia tidak mendengarkan bacaan suratul Fatihah imam, maka dia tetap wajib untuk membaca suratul Fatihah. Ya itu kalau misalkan kita memilih pendapat sebagaimana yang dipilih oleh penulis. Nah, tapi untuk kehati-hatiannya ya, mau sholat jahriyah, mau sholat sirriyah, kita tetap berusaha ya untuk membaca suratul Fatihah ya. Untuk membaca suratul Fatihah. Ya saya kira itu karena waktu Isya juga sudah menunjukkan masih ada 7 menit ya. Lanjutnya. Oke. Karena kita juga masuk pada pembahasan makmum tidak boleh mendahului imam, dan ini pembahasannya lumayan panjang jadi kita cukupkan. Jadi itu terkait tentang permasalahan bagaimana posisi makmum ketika sholat berjamaah ya, dan juga apa saja yang bisa ditanggung oleh imam dari bacaan makmum. Kira itu mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu taala alam. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari Ustaz mengenai aturan-aturan yang berkaitan dengan imam, posisi makmum dan imam dan lain sebagainya. Mungkin dari jamaah ada yang mau bertanya, karena hal seperti ini sebenarnya banyak pertanyaan ya. Sampai kadang nanti sampai di rumah pertanyaan tadi. Misalnya seperti ini, Ustaz, bagaimana Ustaz kalau terlambat datang, sudah membaca Al-Fatihah imam baru datang, baca surah itu, apakah saya wajib baca Al-Fatihah? Bagaimana yang seperti itu saja? Atau misalnya Ustaz, saya datang terlambat, imam sudah mau ruku, saya tidak sempat baca Al-Fatihah, itu dapat satu rakaat atau tidak? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini kan banyak sebenarnya. Ya silakan. Dan kalau saya bertanya terus. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ustaz, saya pernah ikut sholat di Masjid 45 ya. Iya, Ustaz. Iya. Jadi jemaah ke gedung. Tapi tidak tahu itu posisi imam sejajar kan atau bagaimana? Tidak kedengaran juga suaranya, Ustaz. Gedungnya itu terpisah dari masjidnya ya. Terpisah. Ya. Dan dia posisinya di depan atau mendahului imam, artinya lebih di depan daripada imam. Ya. Jadi kalau seperti itu dan dia apalagi ini sudah terpisah dari, bahkan meskipun tidak terpisah dengan gedung yang ada di masjid dan posisi makmumnya itu mendahului imam, maka itu tidak dihukumi sebagai sholat berjamaah. Ya. Kenapa Bu? Oh sholat lebaran ya. Ini banyak ya ketika orang lebaran itu karena yang penting bisa mendapatkan tempat ya. Dan itu istilahnya posisinya itu lebih di depan daripada imam, itu tidak sah sholatnya ya, tidak sah sholatnya. Jadi makmum itu tidak boleh lebih di depan atau mendahului imam dari sisi posisi ya, dari segi posisi itu tidak boleh posisinya itu di depan daripada imam ya. Mau sholat apapun ya, kadang memang orang ada memaksakan untuk karena yang penting dapat tempat ya, tempatnya adam, itu posisinya di depan mendahului imam ya, itu tidak boleh. Dalam sholat berjamaah terlarang, mutlak terlarang makmum itu posisinya mendahului imam ya, posisinya mendahului imam. Apalagi juga sampai tidak kedengaran suaranya ya, kita tidak tahu ya imamnya ini sudah ruku atau tidak ini ya, sudah sujud atau ini, nanti kita bahas dalam ada permasalahan mendahului imam ya. Ada orang yang mendahului imam itu karena tidak mendengarkan suara imam ketika sujud dan ruku, kira-kira sholatnya bagaimana. Itu. Tapi intinya
makmum yang sholatnya ketika dia mendahului imam ya, atau lebih depan daripada imam, maka sholatnya, ada yang mengatakan sholatnya batal secara mutlak, ada yang mengatakan dia batalnya dari sisi berjamaah, tapi dari sisi sholat sendirian itu sholatnya sah. Nah, tapi tidak dihukumi berjamaah. Nah, tapi kan kalau kita sholat lebaran itu kan berjamaah, ya. Wallahu taala alam. Ya, silakan. Ustaz, kalau di masjid Haram, bagaimana Ustaz? Ada perlakuan khusus kan? Ya. Karena sebelum Covid kayaknya imam itu di multazam soalnya. Tapi selain akhir-akhir ini, itu imam ada di belakang, di bawah ini ya, di bawah bangunan. Ya walaupun memang sebenarnya tidak ada jamaah di depannya, jadi memang antara dia dengan Ka'bah itu tidak ada makmum di sini. Jadi dikasih kosong memang. Nah, apakah memang ada rukhsah seperti itu? Tapi memang posisi ada makmum yang mendahului imamnya itu. Jadi misalnya Ka'bahnya ini, orang keliling di sini imam di sini. Dan makmum ada. Di sini ada makmum. Cuma memang ini dari depan imam seperti begini. Oh, dikosongkan. Oh ya. Itu beda kasusnya itu. Ya, karena kan ketika kita berada pas melihat Ka'bah, itu hitungannya bukan karena kan Ka'bah itu dikelilingi ya. Jadi mau menghadap ke barat, menghadap ke timur, selama posisi kita pas bagi orang yang betul-betul melihat Ka'bah dengan jelas, maka posisinya dia mau menghadap ke barat, ke timur, ke utara dan lain sebagainya ya. Nah, jadi imam itu terserah mau di mana, selama tidak ada yang di depan imam seperti yang disebutkan. Jadi dikosongkan betul yang sejajar dengan imam. Misalkan imamnya dari arah barat misalkan, atau dari arah timur ya. Dari arah timur berarti dia menghadap ke barat ya, Ka'bah. Ya, ada orang yang dari arah selatan, ada orang yang dari arah utara ya. Meskipun dia posisinya lebih dekat daripada Ka'bah, selama dia bukan di depannya imam dari arah barat, maka itu tidak mengapa. Nah, itu. Kecuali yang tadi disebutkan, misalkan imamnya di sini, Ka'bahnya di sini, ada makmum di sini, ya di depannya imam, maka itu tidak sah. Ya, tapi kalau yang dari arah, misalkan dari arah utara begini, meskipun dia posisinya tepat di depan Ka'bah, ya tapi dia bukan tepat di depan imam, maka itu tidak mengapa. Ya, tapi kalau kita lihat ya posisinya lebih di depan daripada imam, tapi dia dari sisi yang lain, ya dari sisi yang lain. Ya, karena orang yang betul-betul melihat Ka'bah, maka dia harus betul-betul menghadap ke Ka'bah ya, mau dari utara, mau dari barat, dari timur, selama dia melihat Ka'bah. Tapi orang yang tidak melihat Ka'bah, maka yang penting prediksinya bisa menghadap ke Ka'bah. Ya. Kalau tadi yang seperti itu, selama tidak ada di depan imam, karena imamnya dari timur misalkan menghadap ke barat, atau imamnya dari utara menghadap ke selatan, maka di depan imam itu tidak boleh ada orang, ya, tidak boleh ada makmum, ya. Seperti itu, insya Allah sah, insya Allah sah. Ada lagi, silakan. Yang satu pertanyaan lagi dari Bapak Ibu. Masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Ustaz, tentang Al-Fatihah, pernah saya lihat juga pipinya Ustaz Abdi Somad. Kalau imam lagi baca Al-Fatihah, makmum menyimak. Iya. Tapi antara imam kan berhenti sejenak untuk di situ katanya bisa makmum baca Al-Fatihah. Iya. Ya. Begitu yang saya lihat. Ya. Ya, jadi ketika imam itu membaca Fatihah. Jadi pernah ada sahabat ketika selesai sholat, Nabi balik ke sahabat. Man yunazi'uni fil qira'ah. Siapa tadi yang menyaingi saya dalam bacaan ya. Artinya Nabi baca Al-Fatihah, dia juga baca Al-Fatihah. Jadi dan suaranya itu terdengar sampai Nabi. Berarti mengganggu Nabi dalam membaca Al-Fatihah. Ketika selesai sholat, beliau mengatakan, "Man yunazi'uni fil qira'ah." Ya, kata sahabat saya, Rasulullah, kata Nabi, "La taf'al dzalik illa bi ummil kitab." Jangan lakukan itu kecuali pada suratul Fatihah. Nah, jadi dari sisi ini ada yang mengatakan, ulama mengatakan boleh. Ya, misalkan imamnya alhamdulillahirabbil alamin, dia juga ikut alhamdulillahirabbil alamin. Yang penting jangan sampai kedengaran. Ya, kedengaran. Atau juga sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan, kita membaca Al-Fatihah itu seperti tadi, antara imam berhenti sebelum membaca surah, ya, sebelum membaca surah selain daripada Al-Fatihah. Makanya juga dianjurkan imam itu diam sejenak untuk memberikan kesempatan bagi imam untuk membaca suratul Fatihah. Nah, itu kalau misalkan yang memilih pendapat bahwasanya tetap wajib membaca suratul Fatihah bagi makmum pada sholat jahriyah. Adapun yang tidak berpendapat seperti itu, maka biasa tidak ada jeda antara suratul Fatihah dan surah selanjutnya. Selesai waladhdallin amin langsung membaca qul a'udzu birabbin nas. Itu berarti imamnya memilih pendapat bahwasanya
surat Al-Fatihah itu tidak wajib bagi imam, sudah ditanggung oleh imam. Ya. Jadi kita memang di situ, kesempatan kita membaca surat Al-Fatihah itu di situ, ketika imam berhenti sejenak untuk membaca surah lainnya. Ya. Allah Taala alam. Dan mau saya tanyakan Ustaz untuk kondisi makmum yang masbuk. Iya. Bagaimana kemudian ini misalnya saya masuk sudah mau selesai sholat, terus ada lagi yang datang dari belakang lagi, tapi saya ini posisi saya sudah mau salam, tapi dia yang satu ini kan datang, terus dia mengikut kepada saya, bagaimana hukumnya berlindung kepada orang yang sudah masuk juga. Ya, misalkan kita datang masbuk, ya, kita masbuk ini. Setelah imam sudah assalamualaikum, kita menambah kekurangan. Ya, pada saat sudah tujuh tasyahud, ya, ada dari jamaah yang datang terlambat, dan yang dia lihat mungkin cuma kita yang masih sholat, ya, maka dia ikut sama kita, ya. Selama tidak ada jamaah yang datang lain, misalnya dia sendirian, maka bagus kalau dia ikut sama kita mendapatkan jamaah. Kecuali kalau dia datangnya berdua, berarti harus membuat jamaah tersendiri. Ya, lebih afdolnya membuat jamaah tersendiri. Nah, jangan ikut sama kita. Kalau posisinya masih berdiri, rakaat terakhir tapi maksudnya masih rakaat terakhir, masih berdiri, ya, belum ruku, ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa ikut masbuk bersama orang yang sudah masbuk juga, ya, ikut berjamaah seperti itu. Ya. Karena ada yang mengatakan tidak ada jamaah dalam satu masjid, ya, tidak ada dua jamaah dalam satu masjid. Artinya kalau kita sholat sendirian, ya, tidak ada dua sholat dalam satu masjid. Kita sholat baru dia juga buat bikin jamaah, berarti ada dua sholat di situ. Ya, jadi makanya yang ulama yang menganjurkan untuk ikut sama kita itu memilih untuk menghindari hadis tersebut. Ya, betul. Tapi kalau misalnya posisinya kita sudah tidak mendapatkan satu rakaat, ya, artinya kita sudah melewati ruku, misalnya di sujud atau di tasyahud baru dia datang. Nah, kalau dia sendirian maka bagusnya gabung sama kita jamaah. Tapi kalau dia datang berdua, bagusnya dia buat sholat jamaah tersendiri. Nah, itu Allah Taala. Ya, jadi penting juga ya ibu-ibu sekalian, meskipun kita sholat jahriyah, sholat sirriyah, sholat duhur, sholat asar, itu ketika kita membaca Al-Fatihah tetap mengikuti tajwid daripada bacaan Al-Fatihah. Karena ada orang yang ketika sholat sirriyah itu alhamdulillahirabbil alamin tidak dikasih panjangkan min, ar-rahmanir rahim, maliki yaumiddin, ya kenapa? Karena kan tidak kedengaran suara. Jadi meskipun kita sholat duhur, sholat sirriyah itu tetap ikuti tajwid, ya, tajwid alhamdulillahirabbil alamin, rahmanir rahim. Nah, itu kalau tetap kita tidak perhatikan panjang pendeknya ketika sholat sirriyah itu bisa fatal, ya, tidak sah sholatnya. Ya, wallahu taala alam. Iya, apalagi tidak apalagi bacanya dalam hati. bacanya dalam hati, bergerak bibirnya, ya. Saya kira demikian. Insya Allah nanti kita sampaikan juga mengenai kelanjutan kajian tentang detail Al-Fatihah. Kalau masih sempat besok kita lanjutkan besok, kalau tidak ya mungkin hari Rabu depan insyaallah. Tenang, kalau tidak ada waktunya saya insyaallah izin biar dipakai bekal Al-Fatihah. Ya, sekiranya cukup ya. Sekian, subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.